Roy Suryo, baiknya dia menganalisa bokep aja. Kaliannya, ya kan dia koordinasi sama Pak Ganjar, menganalisa bokep nih gimana. Ada jawabannya Bang, gimana? Ya silakan, makanya keahlian Pak Roy Suryo lebih baik dimaksimalkan untuk menganalisa bokep sama Pak Ganjar Pranowo. Sekarang ke bawah 03 dulu ya guys ya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majinang. Guys, ada kabar baru lagi nih. Kabar terbaru dari si Roy Panci guys, yang mengatakan di tribunpekanbaru.com. Ya tribun.com lah guys ya. Tuh lihat guys, ijazah palsu Jokowi ya guys ya. Roy Suryo siap minta maaf. Pengacara Roy Suryo residivis. Hukumannya berat. Wey. Ini guys. Aduh, jangan sih. Kok jadi gini sih guys? Minta maaf mbahmu. Kemarin nih guys ya, si Egy Durjana ingin mencabut laporannya. Lah, Siki guys, ini Roy Panci katanya siap akan minta maaf kepada Pak Jokowi. Aduh. Nih, Mon lah siapa? Ci. Nih Ci, nasi sudah menjadi bubur Ci. Sudah Cira, sudah ya. Ya intinya ya, Anda itu banyak-banyak makan, Anda itu banyak-banyak istirahat. Karena sebentar lagi Anda itu masuk Hotel Prodeo kembali ya guys. Aduh Jan, udah nggak rame lah kalau kayak gini, udah nggak rame. Tuh, lihat kayak gitu ya. Roy Suryo dalam posisi yang sangat berbahaya. Usahanya yang ngotot soal skripsi dan ijazah palsu Joko Widodo bisa membuat dirinya justru terjebak sendiri. Sudah saya bilang, bos, dengerin nih. Jangan kau lawan Kingmaker. Kingmaker dia lawan, guys. Walah, ya guys ya, nih dengerin nih. Ci, dengerin. Freeport aja yang dari dulu tidak bisa diambil oleh presiden dari pertama sampai sebelum Pak D. Jokowi. Pak D. Jokowi bisa ambil kok. Lah, kowe kutu kupret ya guys ya. Wong bocah wingi, orang baru kemarin ini malah nuduh yang enggak. Malah ngelawan Kingmaker. Ya modar dewek. Udahlah, lanjutkan saja. Ya. Nih lihat lagi. Hal ini karena makin lama bukti dan usaha yang dilakukan Roy Suryo justru membuatnya kesulitan sendiri. Ya jelas, siapa yang menuduh? Ya siapapun ya, yang penuduh itu harus membuktikan. Aduh, Jan, ini mental aman nggak sih ini? Termasuk pernyataannya yang siap mengakui kesalahan jika tuduhannya itu tak sesuai dengan fakta. Aduh, jangan ngikutin Hasto yang ho. Ini gimana guys ini? Aduh, ini pendukung Hasto lah, jadi Hasto di bawah-bawah ya, nanti ya Hasto di Bayasa. Ini gimana guys ini?
pendukung Panji guys, pendukung Panji gimana ini sekarang? aduh Jan, makanya Ci ya nggak usah sok jago, nggak usah sok jadi ahli-ahli ngaku pakar ya guys ya. Roy Panji itu kan ngaku pakar ya guys ya, sedangkan yang namanya pakar itu satu fokus tujuan itu guys. Misal Anda sekolah ataupun kuliah jurusan apa guys ya, telematika lah ya guys ya. Oke, telematika, S1-nya, S2-nya juga ambil telematika. Ketiganya, S3-nya juga ambil telematika. Lah Panji guys, ini S1-nya kedokteran ya guys ya kalau nggak salah. Terus yang kedua itu bukan itu guys, informasi guys. Lah, teknik informasi. Lah, ini disebut pakar dari mana? Tekan Hong Kong. Aduh ya gini melas gini Panji. Aduh. Udah ya Ci, tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-temanku semuanya. Ada berita terbaru guys ya. Ijazah palsu Jokowi. Roy Suryo siap minta maaf. Pengacara Roy Suryo Redipis hukumannya berat. Wow. Bapak Roy Suryo siap berminta maaf kepada Bapak Jokowi. Kalian dengar itu para pembela Roy Suryo CS ya. Itu kau camkan ya. Kau itu sudah fitnah. Itu sekarang junjunganmu ini sudah mau minta maaf. Mampus ya. Kena tainya sendiri teman-temanku. Tangkap Roy Suryo, tidak ada kata minta maaf ya. Tangkap ya. Boleh guys, boleh minta maaf, dimaafkan. Namanya juga Pak Jokowi. Kalau ada orang yang meminta maaf ya pasti dimaafkan guys ya. Tapi ini dengerin dulu, hukum tetap berlanjut. Aduh guys. Aduh, perang juga mau dimulai guys, baru mulai perang udah mau gugur duluan. Oke, lanjut di sini kita akan melihat si anonim ya guys ya, pria misterius ya guys ya, si hacker guys, hacker Indonesia turut tangan juga mengatasi masalah Roy Panji yang sok tahu guys. Halo, saudaraku. Kami adalah Anonymous. Kami tidak lupa, kami tidak memaafkan. Dan hari ini, kami bicara karena kebenaran sedang diinjak-injak, dipelintir, dan dijual kepada mereka yang mampu membayar paling tinggi. Kami menyusup melewati lapisan demi lapisan keamanan digital milik seorang tokoh publik, Roy Suryo, seseorang yang selama ini tampil bak-bakar di layar kaca, namun menyimpan skenario lain di balik layar ponselnya. Dari balik akun Instagram pribadinya, kami menemukan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar unggahan dan komentar. Kami temukan jejak digital, percakapan rahasia, perintah tersembunyi, dan rencana licik. Waduh. Ada yang tahu ya guys ya, ini suruh Roy Panji ini disuruh siapa guys? Soalnya sudah berani-beraninya guys itu ya menuduh sosok Insinyur Haji Joko Widodo ya guys ya, yang dimana beliau adalah mantan presiden ataupun presiden ke-7 Indonesia yang dicintai seluruh rakyat Indonesia. Jadi otomatis kita harus tahu juga siapa sih dalangnya. Apakah 16 miliar ya guys? Oh, mungkin Mak Banteng tahu ini. Mak Banteng tahu nggak? Sebuah persekongkolan sistematis untuk menciptakan ilusi
narasi palsu tentang ijazah seorang mantan Presiden Joko Widodo. Narasi ini bukan lahir dari data, bukan dari fakta, tetapi dari ambisi. Kami sudah bicara tentang dirimu di video sebelumnya, tapi entah mengapa kau terus tampil di hadapan publik seolah-olah kau korban dari sesuatu yang kau bangun sendiri. Drama ini terlalu mudah ditebak. Saat seseorang yang telah diberi ruang bicara justru membuat kegaduhan, maka publik wajar bertanya, apa yang sebenarnya sedang kau tutupi? Ketika empati dijadikan alat untuk menyelamatkan diri, ketika klarifikasi berubah jadi panggung sandiwara, maka kebenaran terancam terkubur. Kami tidak tertarik pada sensasi. Kami tidak digerakkan oleh partai, pemerintah, atau penguasa. Kami hanya mengikuti satu kompas fakta. Dan fakta, Roy selalu meninggalkan jejak. Ijazahmu, publik pantas tahu yang sebenarnya. Kami bukan buzzer, kami bukan alat kekuasaan. Kami tidak tunduk pada raja manapun. Kami hanya bayangan dari suara rakyat yang terlalu lama dibungkam. Kami adalah kalian, dan kalian adalah kami. Kami tidak lupa, kami tidak memaafkan. Waktu akan membuktikan segalanya. Expect us. Ya benar apa yang dikatakan oleh Pak D. Jokowi ya guys. Biarkanlah waktu yang mengujinya. Ini Roy Panci udah ngukur bajunya atau belum ini? Soalnya sudah jelas fix ya guys ya. Roy Panci dan kawan-kawan itu masuk BUI, Hotel Prodeo guys. Dengerin ini, Roy Suryo ngomong. Masih akan membiarkan anak-anak bangsanya yang kami-kami ini sebenarnya ingin mengungkapkan kejujuran dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ini pure science ya, untuk membuktikan kepalsuan skripsi dan juga kepalsuan ijazah. Kok malah mau dipidanakan dengan pasal penghalang? Ingat Roy Suryo, gua langsung keinget tentang penistaan agama yang telah dia lakukan. Dia membuat meme stupa hanya karena sentimen dia terhadap Bapak Jokowi. Di stupa itu ada muka Pak Jokowi, terus dia repost, akhirnya masuk penjara. Lalu ngomong seolah-olah dia ini adalah orang yang paling berilmu pengetahuan. Ya, gua aja sampai lupa kalau dia ini mantan menteri. Lu bahas ijazah apa pentingnya hari ini? Syarat minimal menjadi presiden juga kan hanya SMA sederajat. Apalagi kalau misalnya nanti terbukti kalau Pak Jokowi itu ijazahnya nggak palsu. Ya, maksud gue gini, ini bukan perkara tentang Pak Jokowi atau bukan. Ini perkara, lu sebagai orang yang berpengetahuan seharusnya membahas dan memberi gagasan untuk pemerintahan yang sekarang, Bapak Prabowo Subianto. Jadi, lu ini sakit hati banget sama Pak Jokowi sampai ganti presiden. Hari ini pun presiden lu bawa-bawa Pak Prabowo. Jangan sampai nanti, kayak temenmu ini loh, abang ini. Pertama gagah kali, nggak taunya melempem, ya kan? Nih, lihat. Jangankan ancaman penjara, Joko Widodo, ya. Ancaman nyawa pun saya hadir. Maaf sama Pak Jokowi, maaflah Pak Jokowi. Walaupun saya ahli bisa sampai. Lalu hari ini orang-orang udah pada kebulan, orang udah bicara tentang hal yang di luar pengetahuan orang Indonesia. Lu masih ngebahas ijazah. Apa pentingnya ijazah? Penting kali kalau buat Panci ya guys ya ijazah. Karena Panci akan membuat monumen Panci Indonesia guys. Ini jadi nggak sabar pengen lihat BSJL dan teman-temannya ya guys ya akan membuat monumen Panci ya guys ya. Ayo dukung tuh guys itu ya. Bagi yang mempunyai Panci di rumahnya, Panci bodol itu ya tolong dikirimkan ke Bapak Sudarsono ya, ketum dari BSJL. Yakin guys itu biar semakin ramai, semakin cepat juga untuk membentuk monumen Panci. Kalau lebih, nanti kalau Pancinya lewat, Roy Panci lewat, sampluk ndasnya kena ya guys. Saya tidak memihak di sini, tidak memihak sini. Saya pakai kacamata hukum, yaitu selaku mantan penyidik. Gampang nggak Pak Susno buktikan itu? Gampang sekali. Loh, ini adalah Bapak Susno Duaji ya guys, yang bisa diartikan penyidik juga. Karena ini adalah rajanya yang suka itu guys, meneliti guys. Nih guys, pernyataannya seperti ini. Kenapa gampang sekali? Ini ijazah yang dipersoalkan. Pemilik ijazahnya masih hidup, lembaga yang mengeluarkan masih ada.
yaitu Universitas Gadjah Mada. Dan UGM ini adalah salah satu universitas yang kredibilitasnya cukup terkenal, bahkan cukup sangat terkenal di Indonesia maupun di fora internasional. Tinggal bagaimana caranya? Ya datang aja ke UGM, Pak, ini ijazahnya beliau ini dilaporkan palsu. Betul Bapak yang mengeluarkan ijazah ini? Mari kita lihat, katanya UGM. Kalau UGM mengatakan palsu, ya udah, Pak Jokowi mau berkelit apapun juga, ya ini yang berhak menjelaskan palsu atau tidak. Lah kalau ini menjelaskan sebaliknya, oh ijazahnya asli, sudah tuntas. Polisi karena masih kurang saksi satu dari UGM, tinggal cari dosennya Pak Jokowi, kan masih ada yang hidup kan. Periksa dosennya sebagai saksi. Pernah nggak punya murid namanya ini? Oh ya pernah. Saya ngajar mata pelajaran ini, oke. Tidak cukup dengan itu saja, tanya teman seangkatannya, Liting 85 kalau nggak salah ya. Kamu Liting 85, pernah nggak punya teman namanya ini, Joko Widodo, kelahiran di Solo tahun sekian-sekian. Oh ya, betul teman saya. Tamat nggak dia? Tamat tahun ini. Oke, sudah cukup buktinya, itu semua cukup. Ya, mau apa lagi gitu? Apa lagi? Itulah kalau orang yang punya pemikiran yang waras ya guys. Nah pikirannya segelong, sageleng, ya angel guys, angel guys. Berarti benar apa yang dikatakan oleh itu ya guys ya, Om Heri Swiki ya guys ya, pakar Ilmatika. Aduh, yakin ya. Ini adalah Om Susno 2G yang dimana dulu adalah mantan Bareskrim yang pekerjaannya itu sebagai penyidik, guys. Yang sekarang ijazah Pak Jokowi sedang diselidiki itu, guys. Nah, beliau bilang seperti itu sampai lah sudah seperti ini. Dan mereka ataupun apa yang dikatakan oleh Bapak Susno 2G itu kan sudah dilakukan. UGM sudah klarifikasi, ya kan guys? Temannya Pak Jokowi sudah klarifikasi, dan juga dosen pembimbingnya ataupun rektor yang masih hidup juga sudah klarifikasi. Lah, mereka jane itu percayanya mering siapa, guys? Oh iya. Ini mereka itu percayanya kepada yang maha melihat, maha mendengar, dan maha mengetahui. Berarti pengen mutiar, guys. Ya enggak? Iya lah, cuman orang sing jan, aduh jan, pemikiran jan cetek pol guys, yang paling goblok wong tolol wis jan. Orang genah banget wong kayak gitu. Soalnya apa? Ya sudah dikasih tahu, diklarifikasi si ABC. Bahkan pihak UGM itu sendiri berani mempertanggungjawabkan. Lah, masih belum percaya, guys. Oh alah, mungkin ini ya guys ya, gara-gara siapa? Kemarin ada iparnya datang itu ke Bareskrim, itu bukan Bareskrim atau Metro Jaya guys itu ya, yang membawa ijazah Pak Jokowi. Jadi mengakibatkan ini pemikiran Roy Panji itu berubah jadi 180 derajat guys. Aduh, bahaya ini. Makanya dia akan mengakui dan meminta maaf. Ya dimaafkan Panji, dimaafkan oleh Pak Jokowi, tapi tidak dimaafkan sama pendukungnya seperti saya nyong gede ya, pokoknya ora. Oke ya, saya memaafkan Roy Panji kalau Roy Panji itu benar-benar dihukum ya minimal 20 tahun lah ya guys ya, 20 tahun. Tapi nanti kasihan itu istrinya itu menjanda guys, jadi kedinginan dong. Ini menurut kalian gimana guys ini ya? Soalnya apa ya, si Roy Panji guys, Roy Panji sudah benar-benar kalang kabut guys, ini sudah kalang kabut luar biasa ini ya, tidak bisa ngomong apa-apa ini ya.
Pokoknya sudah benar-benar tertekan apa yang sudah dikutip oleh tribun.com itu ya guys ya. Pokoknya Roy Panji itu sudah bingung kali guys, mumet banget guys. Pokoknya mumet pikirannya mud-mudan, atine deg-degan, wis jan paket komplit guys lah pokoknya. Karena nah, jelas ya guys ya, hitungan ya paling lama ya 1 bulan lah ya guys ya. Jadi 1 bulan lagi si Roy Panji dan DKK insya Allah akan menuju ke Hotel Prodeo guys ya. Jadi untuk pemburu ijazah TPUA ya guys ya, ini TPUA ya guys ya, tempat pemakaman umat Abah, kok bisa memburu ijazah guys. Jadi tenang ya Roy Panji, tenang, karena kami yang bisa diartikan ya pecinta bakti Jokowi juga ya sedikit itu memaafkan Anda, tapi jalur hukum tetap lanjut. Ya enggak guys, Hotel Prodeo guys, eman-eman guys, Hotel Prodeo. Gimana menurut kalian guys? Ini Roy Panji yang katanya mau minta maaf guys, dimaafkan kah? Tinggal tulis di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah pimpin negara ini dengan hati, tanpa pamrih penuh dedikasi. Tapi fitnah datang silih berganti, dari mereka para barisan sakit hati. Tanganmu membangun bukan menghancurkan, tapi mereka terus memutarbalikan. Tiap langkahmu jadi sasaran, namun sejarah tak bisa dibongkar. Jokowi presiden ke-7 Indonesia, namamu terang dalam hati kita. Walaupun mereka coba menebar fitnah dan dusta, YouTuber Nusantara bersama BSJL siap lawan mereka. Blakerma jenang mohon izin ciptakan lagu, karena engkaulah mantan presiden yang harus ditiru. Dari timur sampai ke barat negeri, engkau buktikan kerja nyata dengan bukti. Mereka selalu menyebar hoaks di dunia maya, fitnah keji mereka tak ada buktinya. Kami berdiri di sini jadi suara pembelah, melawan fitnah demi fakta yang nyata. Jokowi presiden ke-7 Indonesia, namamu terang dalam hati kita. Walaupun mereka coba menebar fitnah dan dusta, YouTuber Nusantara bersama BSJL siap lawan mereka. Bukan soal politik, ini soal hati nurani. Bukan soal siapa, tapi bukti nyata di bumi. Kau kerja nyata, mereka hanya bicara basi. Kami di sini lawan hoax sampai mati. Jokowi presiden terbaik sepanjang masa, walau tak lagi di istana. Kami tetap jaga nama dan jasamu, YouTuber Nusantara bersama BSJL bersatu, melawan hoax, membela Indonesia selalu, menuju Indonesia maju.